Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus berlanjut. Saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur dasar, melengkapi pelabuhan dan jalan yang sudah ada. Pemerintah menyiapkan anggaran 466 triliun rupiah sampai 486 triliun hingga 2045 mendatang untuk merealisasikan ibu kota baru. Sementara anggaran yang ditanggung oleh APBN 88,54 triliun sampai 92,34 triliun rupiah. Sementara itu, Saudara, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia optimistis investor swasta akan masuk ke IKN Nusantara pada Agustus hingga September mendatang. Menurutnya sudah ada 228 perusahaan yang sudah memberikan komitmen awal investasi. Muncul kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dalam proyek IKN. Apa dampaknya dengan pelibatan tenaga asing ini? Kita akan bahas usai informasi ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mengungkap alasan dibalik keputusan untuk mempekerjakan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita nggak bisa, ya memang nggak bisa. Kualitasnya masih kadang-kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat, tapi masih belok-belok. Kata Luhut seperti kami kutip dari kompas.id. Sebelumnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Luhut menyebut sudah 2 kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung. Ia mengatakan untuk pengawasan pekerjaan sampai 17 Agustus nanti menggunakan petugas dari luar negeri karena ingin mendapatkan kualitas yang bagus. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan pelibatan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih jadi wacana. Basuki membantah anggapan yang menyebut tenaga kerja lokal tidak mampu membangun IKN. Itu semua pembangunannya juga orang Indonesia. Nggak ada orang asing. Nah itu yang Bapak tadi sempat disebut bahwa penggunaan tenaga asing itu untuk bangunan biar api gitu Pak. Oh enggak, kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum diputuskan. Belum diputusin bos. Nanti saya yang putusin. Sementara itu saat berkunjung ke Singapura, Presiden Joko Widodo menawarkan IKN kepada investor sebagai lokasi hunian sekaligus bisnis. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Namun Kepala Pusat Perindustrian Indef, Andri Satrio menyebut IKN Nusantara belum bisa memberikan kepastian dalam hal investasi, salah satunya soal pembebasan lahan. Masih banyak lahan yang dirasa masih belum clean and clear begitu ya. Masih ada persoalan dari pembebasan lahan itu sendiri. Dan investor melihat bahwa jika lahan ini masih belum clean and clear, maka mereka akan mendapatkan ketidakpastian ya ketika berinvestasi di sana. Pemerintah menyebut progres pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga Mei 2023 mencapai 29%. Untuk pembangunan tahap pertama dari 2022 hingga 2024 akan dibangun perkotaan, infrastruktur hingga sarana pendukung ekonomi. Tim Liputan Kompas TV.